Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham SCMA. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Kita mulai dari time frame monthly, dan jangan lupa skalanya ini logaritma. Di sini kalau kita lihat ya, harga berada di bawah Kumo, yang artinya secara tren jangka panjang ini masih bearish. Tapi kalau kita lihat kondisinya ya, ini adalah bearish yang sedang terkoreksi ke atas, oke? Next, kita zoom di time frame weekly. Kalau di time frame weekly, sama ya, harga berada di bawah Kumo, yang artinya secara tren ini masih bearish. Nah, tapi kalau kita lihat kondisinya sama kayak di monthly, ini adalah bearish yang sedang terkoreksi. Di sini kalau kita lihat ya, ini ada classic resistance dan kebetulan di sini harganya ini ada di Kumo weekly, yang artinya bisa jadi harga SCMA ini akan terpantul di area sini, atau mungkin dia masih bisa naik sedikit lagi sampai di Senko Span B baru turun, oke? Nah, next kita zoom di time frame daily. Kalau daily kita lihat ya, harga berada di atas Kumo, yang artinya secara trend ini adalah bullish trend. Dan kalau kita lihat ya, hari ini dia mencoba melakukan break dari classic resistance yang sebelumnya belum bisa di break, oke? Nah, jadi yang artinya ya, bisa jadi secara trend di Ichimoku ini dia akan lanjut melakukan break, tapi setelah itu dia akan melakukan retest terlebih dahulu. Entah retestnya akan di bagian sini atau di bagian lebih bawah lagi sebelum dia lanjut naik, oke? Jadi kemungkinan dia bisa retest di sini atau di sini. Selanjutnya kita mau cek gimana sih fundamental dari SCMA. Pertama kali yang harus kita cek yaitu ekuitas dan EPS-nya. Di sini kalau kita lihat ya, ini adalah ekuitas atau nilai buku. Kalau saya kasih skala logaritma, kita akan lihat nih, kenaikan ekuitasnya ini cenderung konsisten, walaupun sempat drop pas COVID kemarin kan, tapi itu nggak masalah karena 2021 udah naik cukup signifikan. Kita lihat EPS-nya. EPS-nya kalau kalian lihat ya, di 2005 sampai 2012 ini naik signifikan EPS-nya, pendapatannya. Tapi 2012 sampai sekarang ini cenderung flat atau bahkan cenderung turun pendapatannya. Yang mengakibatkan SCMA kalau kalian lihat, dia mengalami bearish yang cukup besar, walaupun ekuitasnya naik ya. Terus kita mau cek nih, per quarternya gimana? Kalau per quarter kalian bisa lihat, sejak 2022 ini kenaikan nilai bukunya cukup sangat signifikan, oke? Nah, tapi yang masalahnya kalau kalian lihatnya, di EPS-nya ini cenderung flat. Maksudnya pendapatannya cenderung di sini-sini aja, area sini-sini aja, oke? Ditambah lagi quarter 3 kemarin itu drop cukup signifikan. Nah, kalau kita asumsi ya, kalau saya asumsi kalau ini EPS-nya akan stabil di 5, maka dalam 1 tahun kan harusnya EPS per tahunnya itu tinggal 5 kali 4, yaitu 20. Kali 10 berarti EPS secara harga wajar menurut EPS ada di 200 rupiah. 200 rupiah. Nah, ada di sini. Nah, terus next, kita lihat nih, nilai bukunya ini cukup signifikan. Saya akan tandai ini untuk support yang sangat kuatnya, 120 rupiah. Nah, terus next, kita mau cek rasio keuangannya. Saya langsung pakai template. Di sini, template yang saya pakai Bollinger Band. PB rasio saya gabungin sama Bollinger Band, oke? Untuk panjangnya 260 candle, karena kalau dalam time frame weekly itu setara dengan 5 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat ya, secara PBV, harga ini di bawah rata-rata 5 tahun terakhir. Nah, kita lihat nih, rata-rata 5 tahun terakhir ada di middle band, yaitu di PBV sama dengan 5. Kalau PBV sama dengan 5, berarti nilai buku 120 kali 5 aja kan. Itu ada di berapa? 600 rupiah. 120 kali 5 kan, 600 rupiah. Ini adalah strong resistance secara PBV, 600 rupiah. Nah, tapi apakah mungkin dia ke 600 rupiah? Kita mau cek nih secara per ROE. ROE-nya sebenarnya bagus, 18%. Tapi kalau kalian lihat lebih jeli, ROE-nya turun, oke? Yang artinya secara beberapa tahun terakhir ini ada penurunan kinerja. Kita lihat pernya. Kalau pernya ya, pernya ini ada di per 15. Kalau dibilang mahal juga enggak, dibilang murah juga enggak terlalu, oke? Nah, jadi secara fundamental dia ada resisten kuat di 600 rupiah dan secara supportnya ada di 200 rupiah. Untuk memproyeksikan pergerakan ke depannya, saya akan menggunakan Elliott Wave. Di sini kalau kalian lihat ya, di sini ada swing low yang signifikan, maka dari itu saya akan counting dari sini. Ini adalah 1, 2,
ini 3, 4, dan ini wave 5. Selanjutnya, kalau kalian lihat lebih jelas, di sini ada koreksi yang sangat besar. Kalau saya tarik sekilas ya, ini saya akan tarik ini swing low, swing high, dan sekarang swing low. Kita lihat momentumnya. Nah, ini sama kan momentumnya. Ini swing low, swing high, dan sekarang swing low, oke? Nah, terus countingannya gimana? Countingannya, kalau saya tarik swing yang lebih minornya, saya akan tarik ini ada 3 swing, terus ini 3 swing lagi. Ini nggak valid ya kalau di time frame monthly swingnya. Maka saya langsung tarik ke sini, terus ini ke sini, terus ini ke sini, ini, dan udah kayak gini. Nah, kalau kayak gini, saya countingnya kan jadi lebih gampang kan. Saya akan counting ini sebagai 3 gerakan, ini W, ini X, ini Y. Saya akan kasih ini warna biru. Terus setelah WXY ini terjadi, ini baru sebenarnya, ini baru W besar. Terus pas naik pas COVID ini adalah X besar, dan nanti ada Y besar. Ini saya kasih warna hitam. Nah, apakah Y-nya sudah selesai? Karena ini udah ada 3 gerakan, kelihatannya belum ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat momentum, ini mungkin baru harus gini nih. Nah, momentumnya harus gini, baru Y-nya selesai. Maka dari itu, saya akan lihat, oh ini sebenarnya satu swing nih untuk Y-nya. Nah, ini adalah satu swing untuk Y-nya. Nah, maka dari itu, kalau kalian lihat, saya akan tarik, anggap nih, ini Y kan. Y kan berarti ini adalah satu swing, naik, dan nanti ada turun sekali lagi. Baru benar-benar Y-nya sudah selesai. Oke. Nah, untuk lebih jelas, saya akan langsung zoom di time frame weekly. Nah, di sini saya akan hapus yang sebelumnya ya. Oke. Nah, kalau kayak gini, kita lihat nih. Oh, wave Y. Ini kan berarti ada 3 gerakan kan. Dimana 3 gerakannya ini ada WXY lagi. Dimana ini adalah W, X, dan Y. Nah, WXY yang ini skalanya lebih kecil, saya kasih warna biru. Nah, dimana di dalam wave W ini sebenarnya ada 3 gerakan lagi, oke? Kalau kalian lihat ya, di sini ada, bisa jadi ini adalah wave A, ini B, dan C, ini wave W. Nah, sekarang ini adalah wave X. Nah, wave X kapan selesainya? Wave X selesainya kalau dia bisa break ini, bullish trend line-nya. Walaupun bullish trend line-nya nggak setinggi itu ya. Nah, tapi kalau misalnya harga sudah break di sini, artinya X yang biru ini sudah selesai. Dan dia akan turun melanjutkan wave Y. Oke. Nah, terus pertanyaannya sekarang. Wave X selesainya kapan? Oke. Gerakannya gimana? Kalau kita lihat kayak gini kan agak kurang jelas kan. Saya akan langsung zoom di daily. Nah, di sini kalau kita lihat ya. Saya akan tarik dulu swing yang signifikan. Di sini ada swing high, swing low, swing high, ini swing low, dan sekarang swing high. Oke. Nah, maka dari itu kalau saya lihat dengan momentum, saya lihat ini kayaknya 3 gerakan pertama ini satu swing, terus ini turun, dan sekarang masih satu swing. Oke. Nah, maka dari itu saya akan counting ini sebagai WXY lagi. Nah, ini W, ini X, dan sekarang ada Y. Untuk skala yang lebih kecil lagi. Sebelum dia ngebentuk X ini. Oke. Nah, terus karena ini Y merah, maka ini ada 3 gerakan lagi. Oke. Y merah ada 3 gerakan lagi. 3 gerakannya gimana? 3 gerakannya ya sama kayak di di Ichimoku tadi. Oke. Yaitu dia naik, terus nanti ada turun retest, dan lanjut naik. Nah, dari sini kita udah lihat nih, dari Ichimoku yang kita udah dapet yang tadi, itu sejalan dengan analisa dengan Elliott Wave, yaitu gerakannya mungkin ada 3 gerakan kayak gini nih. Oke. Ini nanti baru Y dan X. Nah, terus next, apakah pertanyaannya? Ini kan WXY yang merah kan. Terus ini countingannya apa? Ini saya akan counting ini sebagai A, ini B, ini C. Saya akan kasih ini warna hitam untuk skala yang lebih kecil. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah wave A sudah selesai? Kalau A ini apakah sudah selesai? Kalau menurut saya pribadi belum ya. Walaupun dia pertama, dia belum ada swing high yang signifikan. Oke. Kedua, dia belum ada bearish divergence. Ketiga, kalau kalian lihat di sini masih ada support bullish channelnya, oke. Jadi wave A ini memang masih belum selesai. Nah, setelah A-nya selesai, dia akan melakukan retest. Retestnya bisa jadi retest ke Kumo atau retestnya ke sini, classic resistance yang akan menjadi supportnya nanti, oke. Nah,
Nah, sekarang kita udah tahu nih, ternyata SCMA ini sedang membentuk wave A, di mana wave A ini adalah bagian dari wave Y merah, di mana Y merah ini adalah bagian dari X biru ini, sebelum dia melanjutkan penurunan yang lebih besar. Oke, nah, terus pertanyaannya sekarang, yaitu, di mana target A dari wave A, wave B, dan wave C. Oke, nah, untuk mencari target dari A, B, C ini, saya akan menggunakan classic resistance yang ada. Pertama kita lihat nih, di sini kalian lihat ini adalah area supply yang kuat, oke, dimana ini akan menjadi target pertama untuk wave A. Apakah wave A bisa menembus area supply ini? Jawabannya bisa, tapi kelihatannya sih susah, oke. Kenapa? Karena kenaikan dari SCMA aja udah kesendat di beberapa hari terakhir, oke. Nah, kedua, target dari wave B ini ada di mana? Target dari wave B, kalau menurut saya pribadi, ini ada di area demand di sini, oke. Nah, di mana area demand ini kebetulan ini dekat dengan Kumo Daily, yang artinya kemungkinan setelah wave A terbentuk, dia akan melakukan retest di Kumo Daily, oke. Nah, terus pertanyaannya, di wave C ini ada di mana? Wave C, kalau kalian zoom lebih jauh ya, zoom out lebih jauh, di sini sebenarnya ada area supply yang sangat kuat, oke. Yang sebelumnya adalah support, sekarang akan menjadi resistance yang cukup kuat. Ini adalah target dari wave C, atau wave Y, atau wave X yang biru ini. Nah, terus kalau Fibonacci gimana? Kalau Fibonacci, kita akan cari ya Fibonacci. Pertama, kita akan cari Fibonacci dari wave A ini. Kita akan tarik external retracement dari wave Y ke X. Nah, dimana, ini saya nyalakan 1272, ada di area ini, area supply ini, oke. Kedua, saya mau pakai external retracement dari W ke X. Di sini kalau kalian lihat 100%-nya juga area sini. Yang artinya sebenarnya target dari wave A ini ada di sekitar 300 rupiah ya. Kalau kalian lihat nih, ini ada angka 300 rupiah ternyata. Nah, wave A ini ada targetnya maksimal di kurang lebih 300 rupiah untuk wave A. Nah, terus ini saya hapus. Terus wave B di mana? Wave B, kalau kalian lihat ya, sebenarnya wave B ini belum bisa kita cari pakai Fibonacci karena wave A belum valid swingnya, oke. Tapi anggap aja wave A ini benar-benar di 300 rupiah. Kita tarik kayak gini ya. Nah, kalian lihat nih, area supply yang di sini itu kebetulan Fibonacci 50%. Itu juga kebetulan di Kumo Daily, yang artinya sebenarnya area sini ya, 240, area 240 ya saya tandai, 240. Ini akan menjadi area support kuat untuk wave B-nya. Selama harga masih di atas Kumo Daily, artinya tren dari ABC ini masih berjalan, oke. Nah, tapi beda cerita kalau harga ini menembus Kumo Daily. Kalau harga menembus Kumo Daily, udah berarti skenario-nya berubah jauh, oke. Nah, terus next. Target dari wave C gimana? Target dari wave C, karena ini skalanya lebih besar ya, saya akan tarik Fibonacci dari sini. Ini retracement dari sini ke sini. Kalian lihat nih. 0,618 area sini di area base. Terus di mana lagi? Saya mau tarik external retracement dari sini ke sini. Ini juga area 1618 di sini, oke. Nah, jadi kita udah dapat nih target dari ABC ini secara Fibonacci dan secara supply demand-nya. Nah, terus pertanyaannya sekarang, apakah wave C atau kenaikan ini akan berhenti di 360 saja? Apakah dia nggak bisa sampai ke 600 rupiah secara sesuai dengan fundamentalnya? Kalau menurut saya pribadi sih nggak. Kenapa? Karena pertama, secara kinerja jangka panjang ya, 10 tahun terakhir ini belum ada perbaikan kinerja yang signifikan. Yang artinya, untuk harga naik lebih jauh itu sangat susah. Oke? Nah, terus kedua, secara tren jangka panjang ini masih dalam tren bearish dan wave-nya juga wave koreksi. Jadi untuk dia naik secara impulsif itu sangat-sangat susah. Nah, jadi untuk kesimpulannya, secara tren jangka panjang SCMA sebenarnya masih dalam tren bearish. Dimana kenapa dia bisa dalam tren bearish? Karena masalah ada di EPS-nya atau pendapatan dalam 10 tahun terakhir itu cenderung menurun. Nah, terus secara tren analisis, kalau kita cek sebenarnya tren bullish dalam beberapa hari terakhir ini adalah bullish dalam tren bearish yang besar.
Nah, dimana kalau kita cek secara elite wave ini baru wave ABC secara hitam ini ya. Dimana target dari wave A ini kurang lebih maksimal ada di area Rp300. Nanti wave B ini kurang lebih ada di 240 sampai 250. Terus untuk wave C ini targetnya kurang lebih di plus minus Rp350 secara Fibonacci dan supply demand. Sekian untuk analisa SCMA, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, silakan dikoreksi jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.